Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pagi hari ini terus semangat dalam perkuliahan kita pada hari ini. Sebagaimana biasa, pada hari ini kita mata kuliah kita adalah perilaku organisasi. Namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang memimpin? Saudara Wardi ya. Silakan baik. Dipimpin doanya. Oke, baik. Kepada teman-teman sekalian, boleh perhatikan apa yang saya sampaikan. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca doa menurut agama masing-masing. Jadi berdoa dimulai. Selesai. Baik ya, kita telah membaca doa dan mudah-mudahan kita dibimbing dalam perkuliahan ini dan mendapatkan ilmu yang manfaat tentunya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bicarakan pada hari ini terkait dengan perilaku kelompok dalam organisasi, terlebih dahulu ada beberapa hal kita ingin mereview sejenak ya tentang materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu terkait dengan perilaku individu. Apa sih itu perilaku individu dalam organisasi? Siapa yang bisa menjawabkan? Pak, Ya, silakan. dari yang pernah saya baca Pak, atau saya lihat, perilaku individu dalam organisasi itu biasanya perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dari hasil interaksinya antara karakter pribadinya dengan lingkungan organisasi tempat ia bekerja Pak. Baik ya. Termasuk struktur, aturan dan budayanya Pak. Termasuk struktur, aturan Dan budayanya. dan budayanya. Oke, dalam satu lingkup organisasi itu kan banyak orang nih ya. Banyak, ada beberapa orang. Tentu namanya organisasi pasti terdiri dari beberapa orang. 3 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Nah, tetapi dalam organisasi itu mereka tentunya menunjukkan perilaku yang berbeda-beda. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Nah, jadi dari apa yang saya catat di materi kita, pertemuan kita kemarin, nah jadi ada yang saya simpulkan bagaimana setiap individu itu memiliki perbedaan. Jadi setiap individu itu memiliki perbedaan di bagian kemampuannya Pak, kebutuhannya juga, kemudian di pengalaman masa lalunya. Mungkin itu yang akan membuat dia berbeda cara pandangnya di lingkungan, serta reaksi emosionalnya juga berbeda, sehingga itulah yang mempengaruhi mereka bersikap dan bertindak di dalam organisasi. Nah, seperti itu Pak. Ya, baik. Pengalaman ya tentu akan menentukan perbedaan sikap seseorang dalam sebuah organisasi. Bahkan mungkin akan menumbuhkan pandangan yang berbeda antara dia dengan orang lain. Tentu ini berkaitan juga dengan bagaimana orang itu mencari informasi yang lebih banyak sehingga dia memiliki pandangan yang lebih luas. Berbeda dengan orang yang minim informasi sehingga pandangannya juga tentu berbeda dengan yang sudah banyak membaca tadi ya. Baik. Selanjutnya kita hari ini ya akan membahas tentang perilaku kelompok ya. Tadi kan kita sudah membahas individu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang kelompok. Dari individu kemudian ada kelompok yang namanya juga organisasi. Nah, di sini ada beberapa hal dulu yang ingin saya sampaikan terkait materi ini. Pertama adalah diharapkan dari pembelajaran ini nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri kelompok dalam organisasi itu. Ada ciri-ciri kelompok. Ya, kemudian juga kita akan mengidentifikasi faktor pembentuk kelompok dalam organisasi. Tentu kenapa sih adanya kelompok? Kelompok ini, kelompok itu, kelompok A, kelompok B, ya kan? Ada kelompok organisasi sosial, ada kelompok organisasi keagamaan dan lain-lain tentunya ya. Kemudian juga kita akan menganalisis bagaimana pengaruh
perilaku kelompok terhadap kinerja individu dalam organisasi. Nah, di sini nanti akan kita bahas ya. Kemudian terkait dengan bagaimana penyajian hasil analisis sederhana perilaku kelompok terhadap lingkungan sekitar. Tentu kita hidup dalam sebuah komunitas, ya kan? Kita hidup dalam sebuah masyarakat. Kita akan dapat menilai atau menganalisis ya perilaku pribadi, individu maupun juga kelompok di komunitas itu, ya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas materi ya terkait dengan perilaku kelompok dalam organisasi. Perhatikan, teman-teman bisa memperhatikan terkait dengan perilaku kelompok. Kalau kita melihat kata kelompok, itu berarti adalah sekumpulan individu, ya kan? Ada beberapa individu yang saling berinteraksi satu sama lain dan menjalin komunikasi. Nah, itu yang namanya kelompok, ya. Dan tentunya setiap individu dalam organisasi itu pasti ada sifat saling ketergantungan satu dengan yang lain. Bagaimana kita misalkan Anda mungkin yang sudah aktif di BEM tentu punya ketergantungan satu dengan yang lain sehingga organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Itulah kelompok namanya. Nah, kemudian bagaimana perilaku kinerja anggota bisa saling mempengaruhi dalam suatu kelompok. Jadi ada saling mempengaruhi satu sama lain. Misalkan ya, Anda sebagai ketua BEM tentu akan mempengaruhi orang lain. Bagaimana bisa sama-sama aktif dalam sebuah organisasi badan eksekutif mahasiswa itu sendiri, sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik dengan adanya kelompok tadi, ya. Bagaimana ciri-ciri kelompok? Perhatikan, ada ciri-ciri kelompok, ya, minimal 2 orang, ya. Kemudian ada interaksi dan ketergantungan, itu cirinya, tergantung satu sama lain. Dan tentunya yang paling penting adalah satu kelompok itu, dalam kata lain satu organisasi kan ada beberapa orang, itu punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang sama. Tidak mungkin suatu organisasi bisa berjalan dengan baik kalau tujuannya berbeda-beda, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Kenapa orang membentuk kelompok? Ini sebagai alasan pembentukan kelompok, ya. Pertama adalah karena kebutuhan sosial dan keamanan. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu berteman, kita membutuhkan yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Tidak mungkin kita selalu hidup menyendiri, ya kan? Pasti kita hidup bersama-sama. Yang kedua adalah kenapa yang menjadi alasan orang hidup dalam suatu kelompok itu karena kedekatan atau daya tarik individu. Misalkan ya, kita dekat secara emosional, dekat dengan sahabat kita, maka kita bisa jadi kita ikut dengan kelompok yang dia telah berada di dalamnya, ya kan? Karena adanya kedekatan emosional, ya kan? Atau karena ada daya tarik tertentu. Misalkan ada daya tarik tertentu yang dari seseorang yang kita kagumi, misalkan keilmuannya, ya, dia punya wibawa yang sangat luar biasa sehingga kita mau ikut ke dalam kelompok itu pertimbangannya. Kemudian terkait dengan pencapaian tujuan dan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, ya, maka kita ada dalam kelompok itu. Kemudian ada yang lain, ada alasan ekonomi, ya. Misalkan kita ingin aktif dalam kelompok bisnis atau UMKM, sehingga itu ada alasan ekonomi. Bagaimana peran kelompok dalam organisasi? Tentu secara singkat dijelaskan dan terkait dengan bagaimana meningkatkan efektivitas kerja dan juga mendorong kolaborasi dan koordinasi satu dengan yang lainnya. Saya ingin
memperdalam pemahaman Anda terkait materi kita pada hari ini. Ya, tentu kita perlu pemahaman yang lebih mendalam ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kelompok ini. Bagaimana suatu kelompok ya dapat memengaruhi individu dalam organisasi? Silakan diberikan jawabannya. Izin menjawab, Bapak. Jadi menurut pemahaman saya, perilaku kelompok dapat mempengaruhi individu melalui norma kelompok, pola interaksi, dan tekanan sosial, sehingga individu cenderung menyesuaikan sikap dan perilakunya agar selaras dengan kelompok. Itu saja, Bapak. Oke, ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan tugas. Siap dengan tugas yang akan saya berikan? Siap. Oke, terima kasih ya. Tugas yang akan saya berikan terkait dengan analisis terhadap perilaku. Ya, silakan dicatat. Ya, silakan Anda menganalisis. Nanti tolong tugasnya nanti dalam bentuk tertulis. Nanti dikumpulkan pada pekan yang akan datang ya. Nanti dibikin seperti halnya bikin makalah. Ya. Artinya Anda silakan menganalisis individu ya dan perilaku kelompok yang ada di lingkungan Anda. Jadi ada individu di mana tempat kerja Anda atau tempat tinggal Anda di masyarakat. Dan ditulis sebanyak cukup 5 halaman saja. Ya. Oke. Paham kira-kira? Paham. Baik, terima kasih ya. Kita telah membahas tentang perilaku kelompok dalam organisasi ya. Nah, sekarang saya minta salah seorang di antara kalian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi kita hari ini. Silakan. Siapa? Siapa? Oke, terserah siapa yang bisa ya. Silakan. Siap, ulun. Bagus. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana dari pengertian, kemudian juga ciri-ciri dari kelompok di dalam organisasi. Kemudian juga tadi diberitahu kepada kami bahwasanya bagaimana mengidentifikasi bagaimana terbentuknya dan pengaruhnya oleh kelompok di dalam organisasi tersebut. Kemudian berdasarkan materi yang telah kita pelajari bersama tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa perilaku individu dan perilaku kelompok itu saling berkaitan dalam organisasi. Bagaimana ini juga menyangkut dengan materi yang telah lalu yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian saya menyikapi materi yang lalu adalah perilaku individu dipengaruhi oleh karakter pribadi dan lingkungan organisasi. Sedangkan materi kita pada hari ini yaitu perilaku kelompok terbentuk melalui interaksi, ketergantungan, serta tujuan bersama yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Pastinya kelompok di dalam organisasi ini memiliki alasan kenapa terbentuk dan adanya pengaruh terhadap organisasi yang mereka ikuti. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali ya, Anda bisa menyimpulkan apa yang telah saya sampaikan tadi, dan dengan ini berakhir pergaulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengamalkan dan juga lebih memahami terkait dengan perilaku individu maupun juga kelompok dalam sebuah organisasi. Demikian kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.